2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat yaitu Bapak Didik Wahyudi sebagai dosen dari mata kuliah pengantar bisnis modern. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan, yaitu tugas kami mewawancarai sate bandeng. Materi yang pertama yaitu sejarah pendirian sate bandeng Haji Maryam yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri yaitu Susilawati. Silahkan Susilawati. Terima kasih. Sejarah berdirinya oleh-oleh khas Banten, sate bandeng Haji Maryam, dimulai pada tahun 1970. Pada saat beliau, Haji Maryam, kerja di salah satu rumah raja yang berada di kerajaan Banten. Beliau di sana sebagai juru masak Sultan-Sultan Banten, dan pada saat itu beliau diminta para sultan untuk membuatkan hidangan khusus dari ikan bandeng. Beliau mengulik sendiri sampai terbentuklah sate bandeng. Yang kedua yaitu pengolahan bahan baku pada industrinya. Untuk bahan baku terutama ikan bandeng, kelapa, dan kemasan, pihak dari sate bandeng Haji Maryam sendiri sudah mempercayakan kepada supplier, sedangkan untuk bumbu rempah-rempah masih membeli di pasar tradisional. Adapun bumbu-bumbunya diantaranya yaitu bawang merah, gula pasir, gula merah, garam, dan ketumbar. Pengendalian mutu produk akhir. Sate bandeng Haji Maryam memiliki mutu, yaitu mengedepankan kualitas dengan cara yang tidak menggunakan bahan pengawet dan mesin vakum, dikarenakan dapat mengubah cita rasa pada sate bandeng tersebut. Selain itu, pemilihan bahan baku yang berkualitas sangat penting dalam proses mewujudkan mutu tersebut. Inventarisir kegunaan dari jenis mesin dan peralatan produksi. Untuk semua proses produksi dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia. Adapun jenis mesin dan peralatan teknis yang digunakan diantaranya: 1. Parut atau blender. Parut atau blender pada proses produksi ini digunakan untuk melembutkan bumbu dan kelapa. 2. Kompor. Kompor pada proses produksi ini digunakan untuk mematangkan santan dan bumbu yang telah dihapuskan. 3. Kipas angin. Kipas angin pada proses produksi ini digunakan untuk mendinginkan santan yang telah dimasak. 4. Tungku. Tungku pada proses produksi ini digunakan untuk membakar atau memantangkan sate bandeng tersebut. Prospek bisnis dalam 5 tahun ke depan. Prospek bisnis sate bandeng 5 tahun ke depan di Indonesia diperkirakan akan tetap positif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tingginya permintaan pasar. Sate bandeng merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang memiliki citra rasa yang khas dan lezat. Makanan ini juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik, sehingga banyak diminta oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena food tourism yang semakin berkembang juga turut mendorong pertumbuhan bisnis sate bandeng. Hal ini karena sate bandeng merupakan salah satu makanan yang sering dicari oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Perkembangan teknologi juga turut berperan dalam meningkatkan prospek proses bisnis sate bandeng. Hal ini karena teknologi dapat membantu pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih halus dan efisien. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, diperkirakan bahwa bisnis sate bandeng akan terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun ke depan. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dalam proses pembuatan sate bandeng Haji Maryam yaitu masih menggunakan proses manual, menggunakan tenaga dari manusia, dikarenakan mereka mengedepankan mutu dan kualitas dari produknya yaitu sate bandeng. Terima kasih, sekian presentasi dari kami pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.